KPU mengajukan proposal 76,6 triliun. Bawaslu 33,9 triliun. Buat kami DPR itu kita setujui bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem. Karena apa? Karena kita ada masalah. Halo guys, kembali lagi di Torpedo bersama aku Rafiq Panjaitan. Apa kabar kalian semua? Sehat? Ini udara agak-agak mendung-mendung, cerah-cerah, jaga kesehatan kalian semua. Tapi di tengah kesehatan, kalian pantengin terus Torpedo ini. Sekarang kita sudah kedatangan Abang Awak, anak Medan asli. Siapa dia, Bang? Dia politisi dari Medan, anak Medan. Kemudian backgroundnya ada aktivis-aktivis HMI, tapi besarnya mulai di Bandung. Ini kita perkenalkan Bang Doli. Selamat malam ya. Alhamdulillah. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Sore. Oh, ini live ya? Oh, oke. Atau rekaman kan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli ini jurusan matematika, Bang ya, S1. Yeah. Tapi beliau pertama kali terpilih menjadi anggota DPR, menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI. Itu bidang politik, pemerintahan dalam negeri, dan pertanahan, Bang ya. Iya. Luar biasa menurut aku, Bang. Ini makanya kita kulik-kulik di Torpedo ini, Bang. Ini pakai torpedo itu apa ini? Torpedo, kalau tahu nggak torpedo di Medan itu apa? Banyak itu, Bang. Yang biasa kalau Idul Adha. Iya. Tapi filosofi yang kita ambil, Bang, ibarat kapal selam, dia kan meluncur, meluncur baru nanti meledak. Iya. Bang, yang lagi rame soal pilkada dikembalikan ke DPRD. Ini alasannya untuk penghematan, Bang. Tapi kalau kita lihat secara budget anggaran, kalau nggak salah boleh dikoreksi, Bang, ini 37, sekian triliun. Kalau kita lihat dari postur 2.700 triliun, ini kan sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal amat, Bang. Gimana, Bang, melihatnya? Ya, ini pertamanya gini, kita lihatnya dari spektrum yang lebih luas ya. Jadi pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar kemudian disambut oleh Pak Presiden itu harus kita maknai bahwa itu adalah ajakan atau membangun kesadaran kepada kita bahwa di dalam sistem politik, sistem demokrasi termasuk salah satu bagiannya adalah sistem pemilu ini masih banyak masalah. Makanya saya selalu mengambil poin penting yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem. Karena apa? Karena kita ada masalah, gitu. Nah, jadi saya nggak mau kita cepat-cepat ngambil kesimpulan di ujungnya bahwa kita harus melakukan perubahan, misalnya tadi usulnya ke DPR. Apalagi sebetulnya tidak ada statement imperatif dari presiden ayo kita harus balik ke DPR, enggak kan? Dengan waktu kan ngambil contoh aja dia, bahwa di negara Malaysia, Singapura, India itu pemilihan kepala daerahnya melalui DPR. Ya memang iya, orang kita sistem pemerintahnya beda, kita presidensial, dia parlementer. Kalau parlementer itu semua sesuatu hanya melalui DPR, gitu, melalui parlemen. Jadi nggak bisa disamakan. Tapi yang salah satu isu yang mengemuka sebagai alasan kenapa kita melakukan evaluasi itu kan politik biaya tinggi. Nah, politik biaya tinggi ini juga harus kita cermati ya. Ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah biaya penyelenggaraannya. Ya, nah kalau kita bicara tentang biaya penyelenggaraan, menurut saya ini no issue sebetulnya. Bukan isu dan tidak perlu diperdebatkan. Misalnya tadi dalam pilkada, informasi yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan, pilkada kemarin 2024 ini habis 37, sekian triliun. Walaupun kalau kita hitung dari NPHD dari masing-masing daerah, totalnya kan 28,3 gitu. Dulu pemilu 14 Februari 2024, KPU mengajukan proposal 76,6 triliun. Bawaslu 33,9 triliun. Buat kami DPR itu kita setujui. Nah,
kenapa? Tapi dengan catatan harus ada penghematan gitu ya. Nah, jadi kalau biaya penyelenggaraannya itu nggak ada masalah, karena itu konsekuensi dari kita negara yang memilih sistem politiknya sistem demokrasi. Dan demokrasi Yang demokrasi itu memang mahal, karena melibatkan banyak orang gitu. Nah, yang jadi problem itu bukan soal itu, walaupun nanti isu berikutnya soal tadi itu adalah efisiensi, ya. Misalnya kan kemarin berkembang, oh itu terlalu mahal. Kenapa terlalu mahal? Ya misalnya fasilitas yang dipergunakan oleh KPU maupun Bawaslu terlalu mewah. Misalnya mobil kenapa harus 3? Dan 3 itu di atasnya 700 juta semua gitu misalnya. Atau rumah, kok ada rumah dinas, ada juga apartemen, kenapa nggak cukup 1 aja? Atau kemarin misalnya mereka pakai private jet kemana-mana gitu ya. Nah itu nanti menjadi evaluasi untuk efisiensi penyelenggaraan pemilunya. Tapi bahwa mahal, ya memang mahal. Karena kita melibatkan ratusan juta orang dalam pemilu kita, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Nah, yang jadi problem dan menjadi concern atau khawatiran saya adalah soal biaya di luar itu yang jauh lebih mahal. Yes. Ya kan? Dan itu terjadi melalui praktek-praktek moral hazard pemilu, money politics, kemudian political transactional, vote buying gitu ya. Nah, itu jauh lebih mahal dari itu. Tapi bukan soal mahalnya gitu ya. Saya pernah hitung, mungkin udah pernah di quote ya. Saya pernah hitung, iseng-iseng hitung benar-benar teman-teman ya. Kemarin duit yang beredar nih, ya bukan soal ini. Duit yang beredar dalam pemilu 24 kemarin itu bisa kita hitung secara gamblang saja, itu bisa mencapai sekitar 1.000 triliun. Ya. Orang nanya, gimana hitungannya? Contoh misalnya, pemilu 24 itu melibatkan 20.456 caleg per partai, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Kemarin peserta pemilu 18 partai, ya. Kalau sama Aceh itu 24 partai. Kali aja kita ambil aja 18, nggak usah hitung yang di Aceh. Ya. 18 kali 20 itu udah 360-an ribu caleg, ya. Kalau di rata-rata 1 miliar saja, ya. Itu baru yang pakainya misalnya untuk biaya kaos, biaya transport, APK, macam-macam itu. Itu udah 360 triliun. Kalau 2 miliar, dikali aja. Gitu. Itu belum pilpres loh. Belum capres, cawapresnya ada 3 segala macam-macam tuh. Itu jadi sekitar segitulah ya yang beredar. Kalau dari segi teman-teman ekonomi, bagus dong. Ada duit beredar, berarti ada aktivitas ekonomi, memang bagus. Kalau yang betul dipergunakan. Tapi kalau yang misalnya kayak dipakai praktek yang tadi, ini kan makin bahaya. Kalau menurut saya, ini jadi sudah praktek-praktek itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Masalah kita menjadi permisif dan aktivitasnya makin masif soal yang kayak tadi itu, praktek-praktek yang apa. Nah, apa bahayanya? Nanti di ujungnya, at the end kalau kita biarkan terus, ini akan meruntuhkan moral bangsa kita. Ya, nggak ada lagi standar moral. Orang kalau mau jadi sesuatu, itu harus bayar, ya kan? Bayar dengan cara ilegal, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Nanti orang-orang yang terpilih juga orang-orang yang terpilih berdasarkan tidak rasional, tidak objektif. Jadi kualitas, kemudian kapasitas, integritas, segala macam yang jadi pemimpin dan wakil-wakil rakyat ini jadi kabur. Nah, apalagi akibat berikutnya? Ya, karena tadi mahal, ya nyari duit kembalian kan? Ujungnya apa? Korupsi, gitu. Nah, jadi kalau korupsi ini kan jadi penyakit. Nah, ini yang kembali kepada saya katakan tadi bahwa sistem kita ini belum ideal. Maka kita harus buat sistem kita harus ideal, tanpa ada cacat, tanpa ada celah, gitu. Nah, dengan itu kita harus membangun kesadaran bahwa harus ada yang diperbaiki, harus ada yang disempurnakan. Mulai dari mana? Dari evaluasi. Nah, jadi pidato-pidato, dan saya mencatat ini pidato yang ketiga Pak Prabowo.
sebelumnya pidato yang paling fenomenal waktu yang ada forum Mandiri ya. Habis Pak Prabowo terpilih jadi presiden, ada buat forum di Mandiri yang mengatakan demokrasi kita, democracy is not easy, is noisy, mahal dan segala macam gitu. Nah, artinya memang di dalam diri Pak Presiden kita punya keinginan untuk memperbaiki sistem kita, dan saya mendukung penuh kalau itu. Ini revisi Undang-Undang Pemilu masuk di Prolegnas 25 ya Bang? Ya, kita masukkan. Salah satu pointersnya untuk memperbaiki pilkada ini ke depan ya Bang? Iya, jadi kan jadi gini, kita kan selama ini kita punya 3 jenis pemilu. Pileg, pilpres, dan pilkada. Tapi kan lucunya 3 jenis pemilu ini diatur oleh 2 rezim, diatur 2 undang-undang. Nah, dan kelucuan itu, keanehan itu, atau bisa sebut juga keunikan itu, kemudian diluruskan. Putusan Mahkamah Konstitusi 2023 mengatakan bahwa rezim pilkada itu sama dengan rezim pemilu. Jadi nggak perlu ada 2 undang-undang. Nah, makanya saya waktu kemarin jadi Ketua Komisi 2, 2019 itu sebenarnya udah melakukan konsolidasi. Ya, saya bilang sama teman-teman Komisi 2, apa kira-kira legacy yang mau kita buat selama 5 tahun di Komisi 2, ya, komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Nah, kita diskusi, nah sampai pada kesimpulan bahwa memang kita harus menyempurnakan sistem politik dan sistem demokrasi kita. Nah, waktu itu kami memuat ada 8 undang-undang yang perlu direvisi, yang disempurnakan. Pertama adalah Undang-Undang Pemilu, yang kedua Undang-Undang Pilkada, yang kami waktu itu sepakat ini harus disatukan, ya, satu undang-undang saja. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Partai Politik. Nah, kalau saya malah lebih maju lagi, kita coba belajar dari beberapa negara. Nah, biasanya ini kan kalau bicara tentang pemilu itu bagian dari sistem representasi dalam sistem politik. Sistem representasi itu di dalamnya termasuk partai politik. Kenapa? Demokrasi itu jantungnya kan ada pemilu. Nah, pemilu itu inti yang terlibat itu adalah 2, partai politik dan rakyat, masyarakat. Nah, jadi kalau bicara tentang pemilu nggak bisa lepas dari partai politik. Kalau bicara tentang soal pemilu nggak bisa dari rakyat. Nah, makanya ini kita harus satukan. Nah, bahkan saya juga sebetulnya kalau kita bicara tentang soal pemilu, ini harus semua yang berkaitan dengan pemilihan politik harus diatur dalam satu regulasi yang sama. Nah, pemilihan di kita ini kan bukan hanya pilpres, bukan hanya pileg, bukan hanya pilkada, tapi juga bisa termasuk pilkades kan. Gitu. Ini kan selama ini kan terpisah nih. Nah, jadi ini yang saya sebutkan kodifikasi atau bisa jadi pakai metodologi omnibus law. Omnibus law politik. Omnibus politik. Nah, itu 3. Nah, yang keempat adalah undang-undang tentang MD3. Nah, ini sekali lagi saya mau tegaskan, waktu itu pernah rame kan gara-gara soal hasil pemilu. Wah, Golkar mau merubah MD3. Padahal kami di Komisi 2 itu sudah dari 2016 udah memasukkan itu di Prolegnas. Kenapa? Karena MD3 ini namanya aja sudah tidak MD3. Karena yang diatur D-nya cuma 2. Karena D yang satu lagi udah masuk ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014, DPRD. Jadi tinggal MPR, DPR RI, dan DPD. Nah, ini kemarin menguat. Bagaimana kalau misalnya ini supaya terjadi pengelembagaan yang lebih kuat terhadap lembaga-lembaga negara ini, ya dibuat undang satu-satu aja. Undang MPR sendiri, undang-undang DPR sendiri, undang-undang DPD sendiri gitu. Nah, yang kelima adalah undang-undang pemerintahan daerah. Nah, ini berkaitan soal klaster yang lain. Jadi kan sistem politik itu kan bisa dibagi 2 secara umum, 2 klaster. Satu sistem representasi namanya. Di situ pemilu, partai politik, gitu. Satu lagi sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini termasuk lembaga-lembaga tadi, pemerintahan daerah, gitu, dan seterusnya kan. Nah, itu.
Nah, undang-undang pemerintahan daerah ini isu yang paling menghangat itu kan soal daerah otonom. Ya, ada 2 peraturan pemerintah yang selama 2 periode kemarin tidak ditindaklanjuti perintah undang-undang itu, yaitu tentang salah satunya desain besar penataan daerah dan otonom daerah. Berapa sih sebenarnya kebutuhan daerah otonom kita? Sekarang kan udah ada 329 calon daerah otonom baru yang terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri, tapi karena ada moratorium tidak bisa ditindaklanjuti. Tapi sebetulnya ada daerah-daerah yang secara objektif memang harus dibekarkan. Nah ini. Kemudian yang keenam baru, saya mengusulkan ada undang-undang DPRD. Kalau ada undang-undang MPR, undang-undang DPR, undang DPD, harus undang DPRD. Kenapa? DPRD sekarang kita ini kayak cap stempel aja. Ya, karena memang jadi gini, kalau lihat dari teori tupoksinya sama. Yang namanya DPR, lembaga legislatif, ya, tugasnya adalah budgeting, pengawasan, legislasi. Tapi kalau di DPRD itu, dia kalau misalnya bahas APBD nih, nggak ketemu, nggak sepakat sama kepala daerahnya keluarin perbub, perwali kota atau pergub, selesai. Padahal dia anggota DPR itu berjuangnya sama, mahalnya sama jadi anggota DPR. Tapi tinggal coba stempel. Lebih sering dipalak lagi, Bang. Nah, jadi menurut saya harus diperkuat juga lembaga DPR itu. Yang ketujuh adalah undang-undang pemerintahan desa. Kami juga dulu sebelum rame-rame kemarin selama pemilu itu sudah mengusulkan supaya juga ini disempurnakan. Tapi bukan hanya sekedar soal masa jabatan. Ya, kalau masa jabatan kemarin ini kan ya karena mau dekat pemilu, ada sekitar 270-an kepala desa yang habis masa jabatannya, karena pemilu semuanya nggak boleh ada pilkades, mereka minta diperpanjang. Akhirnya ketemulah dengan beberapa ini ya, akhirnya diperpanjang. Tapi ke depan menurut saya harus. Nah, yang ke-8 adalah hubungan keuangan pusat daerah. Nah, 8 ini kemarin sudah gitu. Dan kami mulainya waktu itu dari pemilu. Kenapa? Karena ininya di hulunya. Kan pemilu nih di hulunya yang memproduk semua posisi-posisi politik penting, yang memproduk presiden dan wakil presiden, memproduk DPR RI, DPD RI, MPR, kepala daerah, semuanya nih di hulunya pemilu. Maka harus dari pemilu. Nah, kami waktu itu udah siapkan, bahkan Komisi 2 udah siap dengan naskah akademik, draft naskah akademik dan draft RUU-nya. Tapi sayang waktu itu COVID, jadi nggak bisa. Setelah COVID mau dilanjutin, kami bilang sebetulnya, nah ini momentum sekali lagi. Kenapa saya termasuk orang yang bahagia dengan pernyataan Pak Prabowo yang 3 kali itu? Karena disampaikan pertama memang itu Pak Prabowo melihat bahwa memang ada masalah, bahwa kita harus sempurnakan. Yang kedua, momentumnya sekarang di awal periode pemerintahan. Kenapa? Karena kalau di awal kita masih punya cukup waktu yang panjang. Ya, misalnya 1 tahun, 1,5 tahun kita bebas berekspresi, bisa bertanya sama rakyat, bisa tanya, diskusi sama kampus, bisa dengan masyarakat sipil segala macam. Jadi kita carilah sistem yang paling ideal ala Indonesia, demokrasi ala Indonesia, bukan ala negara-negara yang kita lihat segala macam. Setelah kita belajar ya. Setelah kita punya pengalaman dulu ada pemilu di masa Orde Lama seperti apa, tahun 1951. Selama Orde Baru seperti apa. Kemudian di era reformasi yang 26 tahun, 6 kali pemilu ini, apa saja kelebihan, kekurangannya. Nah ini kita coba evaluasi, kita identifikasi semua masalahnya. Nah 1 tahun, 1,5 tahun ini, waktu yang sangat, momentum yang sangat tepat untuk merumuskan mana sistem pemilu yang ideal untuk menopang sistem politik, sistem demokrasi Indonesia yang ideal. Setelah 26 tahun kita reformasi loh ini. Ini kita udah tahun ke-26 reformasi nih. Lama bener nih kita reformasi, tapi belum ajak kita memahami demokrasi secara substansial. Nah, oleh karena itu jangan dekat-dekat pemilu. Kalau dekat pemilu nanti nggak jadi tuh barang, Bang. Bukan hanya nggak jadi pun tergantung sahwat politik kita untuk menang. Ya pasti saya sebagai anggota DPR nanti akan
lebih berpikir, ini sistem gimana caranya supaya biasa saya buat menang, cara partai saya menang kan gitu. Walaupun sekarang juga begitu, tapi tarikatnya paling tidak seintens pada saat mendekat pemilu loh. Lebih enak di awal-awal periode kayak gini. Bang, tadi abang bilang budget di luar tadi penyelenggara, ya yang prosedural tadi bang, yang dikeluarkan oleh peserta. Concern abang yang aku tangkap. Ini kan kurs belum nambah bang. Bisa jadi nanti kalau kita lihat di lapangan misalnya bang, diduga 200.000 bisa 1 juta di kemudian hari bang. Mungkin nggak bang? Ada batasan khusus untuk berapa yang dikeluarkan oleh setiap peserta ini dan ini harus dipatuhi semuanya. Dan di mana payung undang-undang payung hukumnya nanti bang? Nah itu dia. Jadi kenapa tadi saya katakan jangan kita terburu-buru menyimpulkan. Kalau kita sudah tahu salah satu penyakitnya adalah tadi politik biaya tinggi, ya, praktek moralitas pemilu. Jangan tanpa ada elaborasi, tanpa ada kajian yang mendalam, tiba-tiba kita langsung mengatakan, oke deh kita balik lagi ke DPRD. Menurut saya terlalu simpel, jangan disimplifikasi. Kita lihat dulu, dan variabelnya untuk menghilangkan politik biaya tinggi itu banyak, ya. Bukan kemudian harus ditarik, bukan dipindahin dari langsung ke tidak langsung. Kalaupun nanti pada akhirnya kita memilih kembali ke DPRD, itu karena memang kita mengkaji itu ternyata yang paling tepat demokrasi Indonesia kita. Setelah kita berdialog dengan masyarakat ya, setelah kita semua sepakat gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita bilang oh kita balik sana gitu. Nah karena misalnya kembali kepada soal tadi ya praktek-praktek itu, ya nggak boleh ada lah itu. Tapi kita selama ini memang dalam undang-undang kita, baik Undang-Undang 7 2017 maupun Undang-Undang 10 2016, itu memang masih sangat minim bicara tentang soal upaya kita untuk menghilangkan atau menghapuskan praktek-praktek itu, ya, masih sangat minim. Nah, makanya kami dulu di dalam waktu rancangan undang-undang yang kemarin itu, kami sudah berupaya memasukkan secara detail ya mana yang boleh, mana yang enggak, definisi pelanggaran itu apa. Ya, misalnya gini ya, kita sekarang dalam sistem pemilu kita, baik pemilu pileg, pilpres dan pilkada, kan ada institusi namanya Gakumdu. Ya. Gakumdu itu dalamnya adalah Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Tugas mereka adalah melakukan penertiban atau penegakan hukum di dalam tindak pidana pemilu. Nah, tindak pidana pemilu dalam undang-undang kita pun sebetulnya definisinya nggak tegas. Apa yang disebut tindak pidana pemilu itu? Detailnya apa? Apakah tindak pidana pemilu kalau ada orang ngasih Rp1 atau jangan-jangan Rp100? Ya. Nah, itu nggak jelas, masih sumir gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu harus. Makanya orang bilang ini mentang-mentang ketua komisi 2 suka belain Bawaslu. Saya nggak belain Bawaslu, karena Bawaslu dan perangkatnya itu ya, dia melakukan tugas yang diamanahkan undang-undang sekarang, yang seperti sekarang itu. Karena kalau lebih dari itu, misalnya dia mau suruh nangkap, suruh ini, ya diatur di undang-undang kita nggak diatur, gitu. Jadi justru dia kalau melakukan lebih dari apa yang sekarang, ya itu melebihi apa yang ditugaskan oleh undang-undang. Nah, iya benar kalau misalnya ada orang mengatakan Bawaslunya curang atau apa, ya itu oknumnya bisa aja kayak gitu. Tapi secara aturan, tugas pokok dan fungsi dia memang terbatas untuk menghilangkan praktek-praktek yang tadi itu. Makanya ke depan kita harus formulasikan bagaimana caranya untuk menghilangkan praktek yang tadi. Tapi masalahnya di sistem pemilu kita termasuk pilkada kan bukan hanya itu. Ini kan baru satu isu aja soal politik biaya tinggi. Nanti misalnya ada lagi bahwa pilkada itu berpotensi terjadinya polarisasi. Kalau diskusi kita sekarang 2019 yang lalu, pasti isu utamanya ini soal ini, polarisasi, keterbelahan. Gitu. Itu satu masalah. Gimana caranya supaya sistem pemilu kita tidak membuat ada polarisasi? Masalah apa lagi misalnya?
apakah produk pilkada menghasilkan kepala daerah yang perform, yang berkualitas, yang punya kapasitas, yang berintegritas? Oh, ternyata enggak. Saya punya data dari 2005 sampai 2023 dari KPK yang mengumumkan itu sekitar ada 601 kepala daerah yang terjerat masalah hukum di KPK. Bayangin 601 loh. Gitu loh. Nah, jadi artinya produk kemarin tidak menghasilkan kepala daerah yang betul-betul ideal. Nah, dicari lagi penyebabnya. Kenapa? Ya bisa jadi tadi karena masyarakat memilih dengan adanya praktek-praktek tadi dengan iming-iming, maka dia yang dia pilih bukan berdasarkan kualitas, tapi ya karena tadi jadi pilihan tidak rasional, pilihan tidak objektif. Ya karena tidak punya yang terpilih akhirnya yang tidak berkualitas, ya gampang masalah. Atau yang tadi karena dia ongkosnya terlalu mahal, ya dia cari uang kembali. Ya korup lah. Bukannya perputaran uang justru nanti akan dielit, Bang? Ini soal perpindahan perputaran uang aja. Makanya kalau saya tadi sekali mengatakan kita jangan mensimplifikasi, jangan buru-buru kita kemudian semuanya bersepakat untuk kembali ke sini terus mengatakan bahwa pilkada langsung itu buruk, pilkada langsung itu buruk, maka pilihannya ekstrim, kita harus kembali ke pemilihan tidak langsung. Tidak sesederhana itu. Kita kaji dulu nih, pilkada langsung ini apa positif, apa negatifnya. Pilkada tidak langsung apa positif atau negatifnya. Lebih banyak mana positifnya, lebih banyak mana negatifnya gitu. Baru atau ada opsi lain tidak? Kan masih banyak opsi lain. Misalnya kemarin ada yang mengusulkan soal pemilihan asimetris. Ya kan, asimetris itu nggak sama dengan. Nah, asimetris ini juga bisa banyak lagi variannya. Misalnya kalau saya mau asimetris kan tidak sama ya. Jadi tidak sama model pemilihan kepala daerah semua yang lain. Contoh misalnya bisa jadi ada varian asimetris itu beda antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati wali kota. Saya termasuk yang setuju. Harusnya pemilihan gubernur itu ya memang tidak perlu langsung. Dari pusat berarti, Bang? Ya modalnya begini bisa jadi. Kenapa? Pertama, dia itu adalah pertama adalah heavy basis daerah otonom kita itu adalah kabupaten kota. Jadi karena heavy-nya di situ ya nggak boleh sama. Makanya kemudian konsekuensinya gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah kalau dia perpanjangan pemerintah pusat ya nggak harus sama pemilihan sama kabupaten kota. Nah, soal cara pemilihannya bisa beda-beda karena kan perintah Undang-Undang Dasar kan disebutkan dilaksanakan secara demokratis. Ya bisa misalnya presiden tunjuk 3 nama, turun DPR milih 1. Atau dibalik, DPR milih 3, kirim 3, presiden tunjuk 1. Bisa begitu. Jadi kita buat yang tetap demokratis. Nah, alasan lainnya, secara politik, ini juga menyulitkan. Ya, misalnya ya, ini nanti kan kita juga ingin supaya pemerintah ini kan semua selaras ya. Koordinasinya bagus, pemerintah pusat, provinsi, maupun kota. Ini dalam pilkada nih, kita sulit loh. Kader-kader kita itu. Misalnya, belum tentu semua bisa linear. Koalisi yang partai politik terjadi gubernur, itu belum tentu bisa sama di setiap kabupaten kota. Ya. Misalnya di Sumatera Utara itu, 33 kabupaten kota. Ya kan? Di provinsi, partai yang satu dengan partai B itu bisa berkoalisi, tapi di bawah bisa bertentangan. Itu juga rumit loh. Dan secara politik, dalam proses membangun budaya politik yang sehat dan segala macam itu juga susah itu dilakukan. Nah makanya bisa jadi salah satu variannya tadi asimetrisnya beda antara pilgub dengan ini. Nah asimetris lain gimana? Bisa beda di antara yang lain. Nah
Kalau Kementerian Dalam Negeri kan punya ukuran 3 tuh untuk membedakan mana yang nanti bisa langsung, mana yang tidak langsung. Pertama terkait dengan soal literasi demokrasi, ya termasuk di situ mungkin masalah tingkat literasi, tingkat pendidikannya masyarakat situ di daerah itu, satu daerah. Yang kedua kapasitas ekonominya, ya di sana banyak tidak masyarakat terbelakangnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah soal kohesivitas, di sana rawan konflik kah, dan segala macam gitu. Nah kalau nanti kita nilai 3 ini, kalau misalnya kapasitas kapasitas ekonominya tinggi, tingkat literasi juga tinggi, kohesivitasnya juga bagus, ya mungkin ini bisa langsung. Gitu. Tapi kalau yang tidak, mungkin bisa sementara dibalikin ke DPR. Nah ini masih banyak opsi. Apalagi opsinya? Bisa jadi kalau tadi misalnya untuk hanya sekedar mengurangi biaya politik, ya tadi kan bisa tadi dibuat aturan yang lebih rinci, lebih detail tentang soal menghindari praktik moral hazard pemilu tadi. Misalnya atau yang tadi. Jadi kenapa tadi saya mengatakan lebih bagus undang-undang representasi ini termasuk sistem representasi itu termasuk partai politik. Karena ada kaitannya juga. Ya, oke lah, tadi benar kita bisa terima yang paling bertanggung jawab itu adalah partai politik. Bukan bisa terima Bang, harus terima Bang. Emang bahwa arah ininya bangsa ini ada gimana bilang tergantung partai politik. Lah makanya enggak tadi disalahkan maksudnya kan. Ya. Tanggung jawab partai politik misalnya, ya. Oke. Iya misalnya gitu sementara ini. Tapi nggak boleh juga partai politik ini dijadikan kambing hitam terus-menerus. Bahkan ada orang yang seperti anti partai politik pada akhirnya. Nah sama aja kalau kita anti partai politik itu artinya anti demokrasi juga. Nggak boleh juga itu. Nah makanya partai politik juga harus dibenahi. Nah undang-undang kita, undang-undang parpol ini terakhir 2011, cukup lama 13 tahun. Makanya juga harus dilakukan penyempurnaan revisi undang-undang ini. Apa misalnya? Ya soal penguatan pelembagaan partai politik. Ya. Sekarang gini, keterlibatan partai politik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita kan seolah-olah jauh. Makanya kalau dalam survei, selalu tuh kan yang paling bawah tuh yang mana lembaga yang paling Anda tidak sukai itu kan? Atau yang populer, yang paling tak boleh kan salah satunya lembaga partai politik. Kenapa jauh? Karena memang tidak diberi ruang atau tidak diberi informasi yang cukup. Setiap keputusan publik itu memang semuanya harus terlibat partai politik. Ya. Kalau misalnya ada isu kenaikan kesejahteraan ini, yang ini kan pemerintah, nggak ada singgung-singgung partai politik. Nah, jadi oleh karena itu nanti ke depan harus dibuat regulasi bagaimana partai politik itu betul-betul bisa hadir day to day dalam kehidupan masyarakat. Jadi sehingga memang tercipta penguatan pelembagaan partai politik di ini. Yang kedua misalnya, kalau kita memilih sistem demokrasi, ya kita ini harus bertanggung jawab terhadap bagian dari demokrasi itu. Apa partai politik? Negara harus hadir. Makanya sebetulnya ini udah sama sebetulnya. Kehadirannya bagaimana? Ya negara harus biaya ini partai politik. Ya. Jangan lagi dibiarin nyari sendiri yang kemudian nanti nyarinya dapat dari mana-mana udah receh, ketangkap lagi kan gitu kan. Nah jadi makanya kita harus melihatnya dari spektrum yang luas, dari secara komprehensif. Nggak bisa parsial. Pilkada misalnya, pilkada sendiri, apalagi tidak langsung, tidak harus langsung, nggak bisa. Variabelnya banyak dan itu saling keterkaitan. Gitu. Dan ketika nanti negara hadir Bang untuk membiayai partai politik, tentu kan nggak bisa menyeluruh Bang. Di sini nanti mulai akan ada penyederhanaan partai ya Bang. Menurut Abang gimana Bang? Iya, mumpung Abang lagi begitu, airnya enggak. Jadi gini, saya termasuk ya, tapi ini pasti perdebatannya bisa panjang. Saya termasuk orang yang berpandangan ya, kita ini kan negaranya mengandung sistem presidensial. Sistem presidensial itu akan kompatibel dengan sistem parlemen yang multi partai sederhana.
gitu. Jadi artinya makin banyak partai yang ada di parlemen itu akan makin sulit konsolidasi dalam sistem presidensial gitu. Nah, tapi kita nggak boleh ada pakem-pakem yang kita langgar. Apa itu? Pertama, tidak boleh ada larangan orang membuat partai politik karena itu dijamin oleh konstitusi. Tapi partai politik yang masuk parlemen itu memang partai politik yang betul-betul sangat selektif gitu. Nah, kita ini tadi sudah 26 tahun reformasi. Harusnya sudah terjadi konsolidasi demokrasi, konsolidasi berapa sebetulnya partai politik yang merupakan representasi dari kultur masyarakat Indonesia, gitu loh, ya. Ya, jadi nggak ada yang bisa larang. Sama kan, kalau misalnya di Amerika itu apa orang bilang partainya cuma 2, enggak, seratusan partai di Amerika itu. Cuman ekor-ekornya, Bang. Ya kan? Tapi yang kuat, yang sudah terlembagakan 2, yang sudah kredibel itu 2, Demokrat dengan Republik. Cina, walaupun dia politbiro gitu misalnya, PKC, apakah satu-satu di sana cuma partai hanya PKC? Enggak, banyak belasan partai di sana. Gitu. Jadi nggak boleh orang dilarang buat partai politik. Tapi kalau partai politik yang ingin masuk dalam pemerintahan gitu ya, yang mengelola bangsa ini, gitu, itu memang harus selektif betul. Nah, 26 tahun ini sebetulnya kita sudah cukup secara kultural, secara natural, itu harusnya sudah terseleksi sebetulnya. Berapa partai politik yang ini. Supaya nanti bisa tercipta keseimbangan dalam sistem presidensial kita. Ini kan sebetulnya yang mau kita cari kan titik equilibrium ya. Antara representativeness dengan governability. Representativeness ini ya memang suara tadi. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi memang harus pakai pemilu, harus ada sistem representasi tadi saya bilang, gitu, melalui pemilu. Tapi juga pemerintahan ini kan dibentuk apakah melalui pemilu atau melalui sistem otoriter segala macam, kan supaya pemerintahan berjalan, governability. Untuk apa kita membuat pemerintahan ya melalui capek-capek pemilu atau kemudian kalau mau pakai sistem yang lain, sistem otoritarianisme gitu. At the end kan semuanya supaya pemerintah bisa berjalan. Governability-nya, nah kan titik keseimbangan ini yang kita cari terus-menerus. Nah ini yang kita masih cari ini. Kita dulu waktu zaman sebelum reformasi, orang lebih heavy-nya ke governability, bandulnya governability. Oh pokoknya stabil, pemerintah harus jalan, urusan keterwakilan nanti belakangan aja. Reformasi berubah bandulnya. Yang penting keterwakilan. Urusan pemerintah jalan, ya nanti sambil jalan aja. Misalnya gitu. Enggak. Setelah 26 tahun reformasi ini, kita harus seimbang. Titik equilibrium antara governability dengan representatif.